Teman itu sukses bareng. Kalau mau sukses, sukseskan dulu temanmu. Kalau mau lebih sukses, lebih banyak sukseskan temanmu. Lah, dari prinsip yang saya pakai ini, maka ternyata kesuksesan saya itu harus disupport dari sekian pelaku marketing kan. Meskipun ini pemula semua, makanya saya prinsipnya harus bagaimana satu orang itu nggak cukup, 10 orang aja masih kurang, 100 orang juga nggak bisa. Gimana? Ya kalau bisa ribuan orang. Maka waktu di awal saya membangun treatment system ini, saya menarget hampir 5.000 agen. Tapi kemudian faktanya nggak bisa 5.000 agen ini setara semua. Nah inilah yang kemudian membuat kenapa harus ada level bertingkat. Karena tidak bisa membangun 5.000 orang yang setara di satu waktu. Akhirnya caranya adalah yang bagus di-upgrade, kemudian yang tidak berkembang stay, stuck. Lalu bagaimana memungkinkan lanjutan turunan di tingkat paling bawah. Lah itulah reseller. Akhirnya ada kantor cabang, kantor unit, ada reseller. Nah, yang hari ini kemudian berkembang menjadi reseller ini menjadi affiliate. Tadi tetap kalau mau lebih sukses, lebih banyak sukseskan temanmu. Cuma itu bukan saya sendiri sekarang. Ada sekian kantor cabang yang berprinsip sama seperti saya, ada ribuan kantor unit yang berprinsip sama seperti saya. Tapi overall itu semua ada di satu sistem. Namanya Regar Market tadi. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumarianto. Saya owner, founder dari PT Regar Sport Industri Indonesia, beralamat di Wonogiri, Jawa Tengah, yang bergerak di bidang sandang atau pakaian. Mass produknya kami ada di bidang sandang pakaian. Hampir seluruh pakaian ya kita siapkan untuk menjadi produk di sistem. Basis dari sistem operasionalnya berbasis digital, all in semua digital. Sebelumnya sebenarnya bukan langsung Regar Sport ya, bukan terkait dengan masalah produk sandang itu belum. Saya pernah ada di beras ya, jualan beras, terus bebek, pedaging, terus lele, konsumsi segala macam. Jadi banyak bisnis yang dari awal itu sebenarnya sudah saya jalankan sebelum Regar Sport. Dari tahun 2010 ya, itu sudah bisnis konvensional saya jalankan. Hanya saja yang namanya bisnis kan faktor gagal, bangkrut itu banyak hal ya. Beras ini lebih karena nggak sabar, marginnya terlalu kecil. Lele ini salah karena konsep pemberdayaannya yang terlalu masif ya, sedangkan proses pemahaman tentang budidayanya nggak bertumbuh. Lalu di bebek juga sama, di ketela pohon juga sama. Terus akhirnya semua saya ramu. Sebenarnya kegagalan bisnis yang saya lakukan di beberapa tadi, part-part tadi itu di mana saja. Lalu kalau saya menciptakan satu bisnis baru, mestinya saya nggak boleh mengulang kegagalan-kegagalan yang lain. Nah, disitulah kemudian saya mencoba membangun bisnis tanpa modal untuk diri saya sendiri. Ada nggak sih bisnis yang saya bangun pun tanpa modal itu? Nggak harus dengan seperti konsep yang lain itu. Ternyata bisa. Lah di 2012 itu saya mulai menjadi reseller pakaian olahraga dari beberapa supplier di Surabaya, di Jakarta, di Bandung itu. Saya jualkan produk mereka di blog, kemudian ketika sudah berjalan, penjualan mulai meningkat, stok mulai berkurang, dan muncullah masalah. Mau nggak mau, saya harus buat produksi sendiri. Dan disitulah Regar Sport mulai didirikan. Jadi sebenarnya Regar Sport itu lebih tepatnya karena kesalahan data, kesalahan langkah, mau nggak mau saya harus jalan gitu. Jadi itulah tadi pengalamannya Om, banyak sekali dan alhamdulillah lah sampai hari ini mungkin Regar Sport ini menjadi sebuah momentum ya. Saya katakan momentum. Kenapa saya berani memutuskan keluar ASN, lalu fokus ke bisnis ini, dari produk ke big data, ke digitalisasi, sampai akhirnya kemudian saya bisa merengkuh bukan hanya 10 orang, 100 orang, 10.000 orang, ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang sekarang yang masuk ke sistem Regar Market. Autodidak, jadi desain pun saya nggak bisa, apalagi coding gitu ya, apalagi programmer. Jahit saya nggak bisa, marketing saya nggak bisa. Nah, gimana caranya bisa seperti ini? Ya saya sendiri harus autodidak yang mempelajari itu one by one. Lalu saya paham bahwa waktu saya terbatas karena masih di ASN, akhirnya saya tumbuhkan untuk tim, dibangunkan konsep belajar, lalu kita diskusi, kita putar, mungkin malam ini adalah marketing, nanti geser jam waktu ke arah keuangan, geser jam waktu ke logistik gitu. Jadi kita putar. Nah, kita punya roadmap, membuilding manajemen. Makanya kalau di kami ada istilah rekap,
ritme, reject, reset, retail, reset. Ya, itu yang kemudian cara menumbuhkan bisnis dari building berapa manajemen, porsi manajemen. Misalkan marketing harus 50%, produksi harus 40%, 10%-nya dibagi personalia. Itu di tahun-tahun pertama. Nah, sampai kita rundown mungkin menginjak tahun kelima, itu harus komposisinya semua harus di atas 25%. Nanti menginjak tahun kesekian, harus scale up. Nah, itulah yang saya lakukan. Makanya saya juga tidak belajar terlalu banyak mengambil materi yang seharusnya belum diterapkan juga. Karena apa yang saya pelajari, besok saya sampaikan ke anak-anak. Artinya saya sendiri itu bener-bener antara owner atau guru, nggak tahu lah. Itu nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Jadi saya paham bahwa siapapun boleh berkembang kalau kemudian kita sendiri yang memberikan media toleransi untuk membuat kesalahan. Nah, dari situlah Regar Sport itu berkembang sampai hari ini. 2014 Regar Sport didirikan, di akhir tahun jumlah yang bertahan karyawan itu 10. Dari selama setahun itu yang keluar masuk 25 orang. Masuk 2015 ya, yang bertahan 24, yang keluar masuk 50 lebih. Masuk 2016, yang bertahan 40-an orang, yang keluar masuk lebih dari 100 orang. Di titik 2017 ini berubah, yang bertahan 125 orang, yang keluar masuk 10 orang. Nah, saya katakan tadi, bahkan di men saja, empowering SDM-nya saja, itu butuh 4 tahun untuk mengatakan bahwa tingkat keluar masuk, tingkat kepercayaan karyawan ke perusahaan itu terbangun baru setelah 4 tahun. Itu belum logistik, itu belum marketing, itu belum keuangan, itu baru satu sisi men-nya saja. Makanya saya ngomong bahwa effort-nya memang harus mengatakan Regar Sport ini sebuah sekolah. Kalau ini sebuah perusahaan dari awalnya bangkrut mungkin. Tapi kalau ini sebuah sekolahan, reject saja perbolehkan. Ada reject saja perbolehkan. Nanti konsepnya setelah reject diperbolehkan, baru kita batasi. Ayo bangun definisinya. Yang bangun bareng-bareng. Definisinya apa? Oh, yang biasa tipu, makanya jangan tipu. Nah, yang seperti itu. Nah, setelah didefinisi, dibatasi, naik dikurangi. Ayo sama-sama ngurangi. Baru terakhirlah masuk di 2024 ke sini, reject jadi dihilangkan dengan sistem, dengan digital. Satu order masuk itu langsung akan terikat SOP-nya di seluruh penyelesaian dari proses divisi pertama, mungkin di bagian layout ya, masuk ke printing, masuk ke pressing, masuk ke cutting, masuk ke jahit, sampai nanti QC, pengiriman segala macam ya, packing, pengiriman segala macam. Semuanya terbaca by digital. Apakah sampai output dari cutting bisa terbaca? Bisa. Kenapa? Karena semua divisi touchscreen. Setiap operator itu touchscreen dari setiap pekerjaannya. Mereka punya KPI yang setiap dia masuk mungkin 8 jam kerja, itu daftar antriannya itu dia lihat di digital, lalu dia pegang produknya, dia lakukan sesuai pekerjaannya masing-masing. Kalau sudah selesai, ini touchscreen ini di next. Dia akan bergerak ke divisi berikutnya. Jadi semuanya PO ini bergerak per ID ini bergerak by digital. Tidak ada komunikasi lisan. Dan aturan mainnya setiap divisi sekian jam, sekian waktu, sekian detik ini terbaca. Mau terjadi reject juga langsung terbaca. Ketika reject ada di cutting, nanti kembali lagi ke printing, itu semua by otomatis. Kalau jadi affiliate itu tanpa syarat, tanpa modal, tanpa risiko rugi, tanpa biaya pendaftaran. Artinya semua memang free ya. Dengan semua hal itu, Anda boleh masuk. Apa latar belakang Anda, di mana Anda hidup, wilayah, selagi itu masih di Indonesia. Itu pertama yang Anda harus ketahui tentang affiliate. Nah, yang kedua, ketika cara kerjanya seperti apa, affiliate ini cara kerjanya sebenarnya sama seperti yang lain, share link. Ketika Anda mendaftarnya di affiliate, Anda punya link, yang link ini bisa Anda pakai untuk merekrut user. Sekali user mendaftar di Regar Market menggunakan link Anda, referral Anda, maka dipastikan kalau user ini bertransaksi di produk apapun, di waktu kapanpun, Anda dapat penghasilannya, sampai kapanpun. Nah, ini yang kita ajari tentang data itu aset ke para affiliate-affiliate ini. Nah, berikutnya apa senjatanya? Apakah menjadi affiliate ini punya senjata luar biasa? Apakah Regar Market memberikan fasilitas-fasilitas bisnis ke para affiliate ini? Ya, mulai dari custom pakaiannya, satu piece dilayaninya, desain suka-sukanya, free biaya desain, garansi produk, tracking proses produksi real time tadi yang saya katakan, free ongkir seluruh Indonesia, beli 2 bonus 1, dan yang terakhir harga sudah include PPN. Jadi satu hal yang paling mendasar, Anda affiliate, Anda kami ajak untuk menjadi masyarakat yang taat pajak. Ada ya Om, namanya UGI.
Ini kantor cabang nih, dari Riau, Indragiri Hulu. Dulunya jualan cilok bakar. Ketika 2015 atau 16 daftar ke jaringan, kemudian nggak semuanya mulus. Ya kadang timbul tenggelam, sampai akhirnya masuk 2019. Baru pertama kali ketemu dengan saya waktu ada seminar nasional ya, kita upgrade konseptual bisnisnya, mindset bisnisnya, kita upgrade jadi kantor cabang waktu itu. Ya hari ini saya ngomong, Om Ugi ini kalau sudah penghasilan di atas 20 juta per bulan jadinya seperti apa gitu. Jadi hampir semua jaringan ini itu bisa ke-record ya, karena di sistem ini ada namanya modul eksekusi mimpi. Eksekusi mimpi itu apa sih? Eksekusi mimpi itu finance planning, di mana setiap jaringan harus beraktualisasi dari hasil bisnisnya itu ke financial planning dia. Sehingga apa? Hasil bisnis tidak menjadi mudorot gitu loh, tidak menjadi deviasi. Bagaimana dia menata hidup itu juga terkoneksi dengan sistem. Mulai dari mengeksekusi motor, naik ke mungkin rumah atau mobil atau diselingi nikah dulu atau segala macam. Itu ada kelas bisnisnya. Itu bisa saling sharing dengan kita. Dan itulah yang membuat kenapa kita mengatakan teman itu sukses bareng, karena bukan tentang hasilnya saja, bahkan hasilmu mengarah kemana, bagaimana kamu menata hidupmu dan lain sebagainya, bagaimana kita berubah benar-benar seperti keluarga dalam ini, itu by system. Itu Om Ugi, belum yang lainnya. Anak SMA yang bisa, Om saya udah bisa bayar sekolah saya sendiri, nggak ngerepoti orang tua. Setahun berikutnya berubah, Om saya bisa bantu rehab rumah orang tua. Ada yang mulai dari, Om makasih ya sudah disupport, dapur saya sudah ngebul, saya udah nggak kebingungan gini sama istri. Sampai mungkin 2 tahun berikutnya dia foto rumah, Om alhamdulillah udah bisa bangun rumah sendiri walaupun nggak seperti punya Om. Itu ribuan. Nah makanya saya tuh jujur, kenapa saya masih bisa bertahan sampai sekarang. Ya cerita-cerita seperti itu yang akan membuat saya selalu punya vitamin baru. Saya punya hal-hal yang menurut saya hidup memang yang terbaik kan yang bermanfaat kan. Ternyata bisnis itu naluri tadi benar, survival. Naluri survival ya. Jadi saya untuk bertahan dulu waktu pernah di SMP ya, untuk bisa bertahan sekolah, saya pernah jualan permen. Dari jarak sekolah dengan rumah saya itu kalau nggak pakai kendaraan umum nggak bisa. Nah cuma kendaraan umum ini kan harus pakai biaya kan. Biayanya waktu itu Rp150, jadi pulang pergi Rp300 kan. Untuk bisa setiap hari ke sekolah dan keterbatasan dari finansial yang diberikan orang tua. Nah orang tua saya ini perantau, ya seperti karakter anak-anak Wonogiri, anak perantau yang survival. Mau nggak mau saya harus membuka peluang bagaimana sekolah saya tetap lanjut, dan akhirnya saya jualan permen di kelas gitu, untuk bertahan seperti itu. Ya mungkin naluri-naluri survival seperti ini lah yang akhirnya tanpa sadar itulah yang disebut the power of kepepet. Ya kadang bener sih. The power of kepepet itu modal pebisnis yang paling gila gitu. Jadi itu di kelas 1 hampir DO saya karena masalah SPP, buku dan lain sebagainya. Terus akhirnya saya survival itu untuk jualan permen itu hanya untuk biaya pulang pergi, tapi buku sekolah, SPP segala macam belum bisa bayar. Terus alhamdulillahnya dari situ guru melihat perjuangan saya itu diusulkan menjadi siswa yang bisa meraih ke beasiswa Super Semar. Alhamdulillahnya jadi hidup saya itu gratisan Om. SMP-nya beasiswa, SMA-nya juga beasiswa, lalu kuliahnya juga beasiswa. Itulah basic dari mungkin modal terkuat saya untuk bisa jadi pebisnis hari ini. Survival dari awal gitu. Dulu tuh waktu dari SMA, dari awalnya saya kemungkinan hanya bisa kuliah itu karena ikatan dinas ya, yang nggak bayar gitu. Pernah suatu saat ada cap 3 jari lah, waktu hampir lulusan itu cap 3 jari. Saya ditanya oleh teman-teman saya satu geng OSIS, satu geng pramuka gitu kan. Karena dulu waktu di SMA, saya melibatkan diri di hampir semua organisasi sekolah. Tujuannya juga cuma satu, menghindari biaya pulang pergi, sering tidur di sekolah. Nah, teman-teman satu geng ini tanya ke saya, kamu jadinya sekolah kemana gitu? Ke STPDN kalau mampu.
Akhirnya teman-teman ini pada waktu itu sholat duha ya. Setelah sholat duha, mereka bilang ke saya, kamu di sini dulu. Nanti setengah jam lagi, 30 menit lagi nanti kita temui. Nah, teman-teman satu geng ini ternyata ngumpulin uang. Waktu itu terkumpul Rp75.000. Karena pendaftaran STPDN itu tinggal besok, terakhir itu besoknya gitu. Mereka ngomong ke saya, uang ini nggak akan kuserahkan ke kamu, tapi kupastikan besok kamu daftar, diantar semua teman. Aku dipaksa aku dipaksa mendaftar STPDN ke Pemda Wonogiri, diantar sama teman-teman. Yang teman-teman SMA ini kan udah keterima di IPB, udah keterima di UNY, udah keterima di itu kan. Yang belum kan cuma aku, dari semua geng ini yang belum cuma aku. Akhirnya aku dipaksa mendaftar dan semua perjalanan dimulai dari situ. Dari uang Rp75.000 itu mulai menyiapkan berkas, kemudian segala macem lah. Oke, selesai, masuk tes kedua ke Semarang. Di saat itu teman-teman ini ternyata masih menyiapkan uang yang aku nggak mengira ya kalau sampai teman-teman itu mempersiapkannya detail sekali. Padahal mereka ini sudah bersiap kuliah ke universitas masing-masing gitu. Dan alhamdulillahnya di tes di Semarang ini juga dibiayai. Selain aku juga nebeng temenku yang lain, waktu berangkat sampai kos-kosan segala macam itu nebeng semua. Aku juga diberi uang saku oleh teman-temanku ini. Sampai ke tes ketiga, nebeng lagi, ujung-ujungnya yang paling menurut saya yang paling terkesan waktu diumumkan waktu itu lolos STPDN. Cuma kondisinya teman-teman sudah kuliah semua, orang tua saya ada di Jakarta, saya hidup cuma sama nenek waktu itu. Ada sekitar hampir 40 lebih ya daftar barang bawaan yang harus dibawa ke kampus waktu itu. Dan waktunya tinggal 1 hari selisihnya. Seneng sih seneng, keterima STPDN itu bener seneng, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan harapan. Tapi setelah ngelihat apa yang harus dibawa dari pakaian putih, ya, kemeja putih, celana hitam, kaos kaki, topi, barangnya sederhana. Tapi kalau nggak punya uang gimana? Sampai saya nerima pengumuman itu di Pemda Wonogiri itu saya nangis. Saya nangis sampai ada salah satu PNS ya yang technical meeting di situ, itu sampai ngomong masuk STPDN itu bukan urusan gampang. Jangan sampai patah semangat. Nangis boleh, tapi nggak boleh nyerah. Terus saya dikasih senil hektar, minimal ini tak bantu. Udah pokoknya pulang dulu, nanti kalau sudah sampai rumah pasti ada jalan. Nah saking apa ya, aku bilang memang nggak ada support, nggak ada ini. Waktu itu saya pulang ke rumah, sampai di rumah pingsan saya Om. Di saat pingsan itulah akhirnya kan tetangga itu kan jadi datang ke rumah semua ya, datang ke rumah gini ngelihat pengumuman yang saya pegang, besok harus berangkat gini. Akhirnya ada satu Pak di saya yang ini yang paling penting nggak bisa dihindari itu legalisir ijazah dulu dari TK, SD, SMP, SMA itu, dari SD, SMP, SMA segala macam itu. Setelah itu ternyata tetangga-tetangga inilah yang menyiapkan seluruh barang PR saya. Ada satu barang PR namanya itu sepatu PDH. Saya dapatnya dari Hansip Desa, namanya Mbah Kaji. Sepatunya itu udah jebol, disul sendiri, lalu dicat pakai cat hitam, bukan disemir gitu. Nah, kalau melihat itu semua yang saya rasakan cuma saat ternyata gitu. Dalam perjalanan hidup itu pasrah itu sebenarnya juga sebuah usaha. Kamu nggak mampu, kamu pasrah ke Gusti Allah, kamu pasrah ke Tuhan, itu juga sebuah usaha. Karena kamu nggak akan tahu setelah kamu pasrah ini, mungkin kamu bener hanya akan ditarik ke depan itu cuma 1 langkah. Tapi semua prosesmu akan bergerak setelah itu. Hampir semua yang saya jalani sampai hari ini, saya hanya percaya bahwa sampai mungkin dibilang bisnis saya hari ini sebesar ini, saya hanya tahu bahwa manusia itu hanya menjalankan peran sesuai apa yang dia lihat. Dia berusaha sampai melangkah sebesar apapun yang dia inginkan. Itu hanya tentang bagaimana Gusti Allah itu memberi ke kita. Banyak orang akan hadir membawa peran terbaiknya. Dari peran bermasalah, dari peran memang membantu, mensupport segala macam. Dan itulah hidup, dan di bisnis pun seperti itu juga. Itulah bisnis itu. Dan itulah akhirnya yang membuat bisnis ini bertumbuh dengan teman itu sukses bareng gitu. Ada namanya itu Didik Wahyudi, Muhammad Iksan Fauzi, Muhammad Tova, Andre Sirawan, yang mungkin hari ini saya harus sebut orang-orang itu ya. Ada Sam Ilham Hartoko, ada Andi Cahyadi Sutarman, ada 9 orang. Dan kalau tidak ada mereka, mungkin saya nggak seperti ini sekarang. Karena pertemanan itulah yang membangkitkan tentang kesadaran hidup lebih dari apa yang kamu tahu. Dan saya insya Allah akan pegang itu
mungkin tidak ke mereka lagi, tapi akan saya sampaikan ke banyak orang di luar sana gitu. 2025 ini adalah aktualisasi big data kami yang pertama di platform namanya Regar Market, dan ini konseptualnya adalah marketplace. Lalu setelah ini akan kita susuli namanya Regar Pay, fintech kami, finance teknologi kami nanti namanya Regar Pay. Setelah itu ada Regar Web, itu tempat desain, grafis, konten segala macam ada di situ nanti. Setelah itu baru Regar Friends, sosial media. Sebenarnya awalnya adalah Regar Friend dulu, baru masuk Regar Market. Tapi waktu itu kan social commerce kena. Akhirnya kita Regar Market dulu, baru next step kita ke sosial media kita. Nah, dari sini visi digital memang sangat identik dengan kami. Produk siapapun yang buat silahkan, karena kita akan berusaha mengundang Anda untuk memaksimalkan platform yang akan kami tawarkan ke Anda. Anda UMKM, Anda punya produk lain, silahkan. Nanti kita undang untuk kurasi dengan kami, ya kita mainkan lah. Regar Spot itu hadir di 2025 namanya Regar Market. Regar Market ini secara web bisa Anda akses di regarmarket.id. Bisa Anda download di Play Store juga. Lalu kenapa Anda harus mendaftar di Regar Market? Karena kalau Anda mendaftar di Regar Market, Anda dapat seluruh fasilitasnya. Mulai dari 1 piece dilayani, free ongkir dan lain sebagainya tadi. Itu hanya bisa Anda dapatkan kalau Anda mendaftar Regar Market. Yang kedua, di dalam Regar Market Anda bisa memiliki peluang bisnisnya. Nah, di dalam profil, di profiling itu Anda boleh mengupgrade status Anda dari user menjadi affiliate tadi. Dari affiliate menjadi bisnis partner dan lain sebagainya. Jadi pintu gerbangnya tetap Regar Market. Anda mau hanya mendapatkan keuntungan produknya, daftar Regar Market. Anda mau mendapatkan keuntungan bisnisnya, nanti daftar di dalam Regar Market. Itu ada account bisnis namanya TISB.id. TISB itu apa? Teman itu sukses bareng. Ini kayak akun bisnisnya gitu. Akun bisnis dari Regar Market itu ini. Mungkin bagi teman-teman yang melihat konten ini dan memang ingin mempelajari atau mengenal Regar Spot lebih detail, bisa Anda akses di regarmarket.id. Lalu kalau Anda ngakses di Instagram, di Facebook segala macam, jangan khawatir ya. Hampir seluruh jaringan ada di situ semua. Dan mereka semua siap menerima Anda. Itu karena memang konsepnya tadi teman itu sukses bareng. Nah, tidak ada syarat apapun bagi Anda yang pengen mempelajari Regar Spot. Bahkan hanya sekedar saya pengen ngerti aja boleh nggak boleh. Saya pengen ngerti dan pengen sukses boleh. Pengen lebih dari itu juga boleh. Artinya ini tidak ada target, tidak ada apa-apa yang bisa memaksa Anda untuk nanti jengkah dan lain sebagainya. Enggak. Sesuaikan dengan apa yang Anda inginkan. Kami welcome untuk itu. Jangan lupa subscribe channel Halo Bos.